Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, bagaimana dengan pamali? Pamali sama Bu Mali. Misalnya orang tua bilang jangan keluar saat maghrib, pamali. Apakah pamali termasuk perkataan kepercayaan nenek moyang atau bagaimana Ustadz? Tidak setiap keyakinan nenek moyang itu tidak salah, Pak. Ada yang ada benar, ada yang salah. Kalau orang tua bilang sama anaknya yang masih kecil, kalau maghrib jangan keluar, pamali. Bener. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW sabda, "Idza aqbala al-lail", kalau malam sudah mulai datang, masukkanlah tahan anak-anak kalian di rumah kalian. Tutup pintu-pintu dan jendela dan sebut nama Allah. Fa innaha sa'atun tahtariku fiha syayatin, kata Rasulullah. Karena itu saat-saat setan-setan bertebaran. Benar, betul. Jadi kalau pas waktu maghrib, anak-anak kecil tuh nggak boleh keluarin, kata Rasulullah. Ya, itu saat setan bertebaran itu. Hatta tadhhab fu'atul isya, kata Rasulullah, sampai pergi waktu sesaat dari isya. Kalau habis isya, ya sekitar jam 8-an boleh nggak apa-apa keluar. Tapi sebelum itu antara maghrib sampai itu jangan, kata Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu jadi keyakinan nenek moyang ini harus dilihat sesuai dalil atau tidak. Kalau ada dalilnya, alhamdulillah, nggak masalah. Bagaimana ta'aruf sesuai sunnah? Masya Allah. Ini kayaknya banyak yang jomblo sini ya. Apabila dulunya sudah saling mengenal dekat, karena dulu belum mengenal sunnah, apa perlu ta'aruf lagi? Ya nggak perlu lah kalau kayak gituan mah. Itu namanya udah kenal atuh. Namanya juga dulu udah kenal. Kebetulan senang, dia juga senang, udah tinggal SMS aja, Neng, saya mau mengelamar, boleh nggak? Iya, mangga Kang, ya udah tinggal datang ke rumahnya deh. Ya, ta'aruf itu kalau belum pernah saling mengenal. Caranya gimana? Datang ke rumah orang tuanya. Ya, bilang ke bapaknya, Pak, saya pengen ta'aruf sama anak bapak. Ya. Nanti si bapaknya bilang ke anaknya, Neng, ini ada yang seneng sama Neng, gimana mau ta'aruf nggak? Oh ya udah silakan atuh. Dilihat. Kalau si Neng yang ngeliat, aduh Pak, mahanya Pak. Jangan maksa antumnya, apalagi sampai putus asa segala, ya. Masih banyak akhwat lain. Cari yang lain. Ya. Serat. Nah, begitu cara dalam Islam. Makanya dalam Islam yang mencarikan jodoh untuk wanita itu ayahnya atau kakaknya. Bukan si wanita disuruh nyari sendiri. Salah. Ya. Bagaimana agar memiliki akidah yang benar dan kuat? Ya belajar dong. Harus belajar. Yang kedua betul-betul mempraktekkan. Ya, kalau kita belajar tentang Allah, bagaimana mencintai Allah, bagaimana takut sama Allah, maka betul-betul bagaimana caranya cinta itu muncul di hati kita, rasa takut muncul di hati kita. Insya Allah dengan seperti itu akidah kita akan kuat. Soalnya susah sekali Ustadz menjaga pandangan. Nah, memang betul. Ya. Terus gimana dong caranya supaya bisa menahan pandangan? Sebetulnya tipsnya sih gampang, cuman prakteknya yang susah. Betul. Tipsnya pertama, kalau kamu ngelihat perempuan cantik, segera pikir di surga lebih cantik. Saya pengen dapat yang lebih cantik insya Allah. Kalau kamu melihat perempuan yang cantik, langsung pejamkan mata, langsung berpikir, kalau saya pejamkan, insya Allah Allah berikan yang lebih baik dari dia.
Iya. Kalau kamu melihat perempuan yang cantik, langsung kita berpikir, ngapain saya melihatin dia? Dosa. Yang kedua juga malah menimbulkan harapan yang terkadang bikin kesel, Pak. Ya. Aduh, andai gitu. Pengen dapat nggak dapat, susah gimana? Ya. Ya kalau memang antum pas ngelihat, idih cantik banget sih, minat, ya udah cari di mana alamatnya, segera lamar, selesai kan gitu ta'aruf. Ini ta'aruf enggak? Aduh gimana Ustaz, saya kan udah nikah, muta'adud gak berani, ya udah. Ya, ta'adud gak berani tapi ngeliatin berani, dosa kan? Udah mendingan pejamin aja deh, segera pulang ke rumah liatin istri. Ya. Dari mana muncul istilah mujassimah? Mujassimah itu artinya apa? Ya. Orang yang mengatakan Allah itu jism. Jism itu artinya terdiri daripada anggota tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, ketika Ahlussunnah mengatakan Allah punya tangan, tapi tangan Allah tidak serupa dengan Allah punya kaki sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil. Nah, orang-orang yang menolak Allah punya tangan, menolak Allah punya kaki, mengatakan apa? Hei kamu tuh mujassimah. Kamu sama saja mengatakan Allah itu punya tubuh yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Padahal kita ketika menetapkan Allah punya tangan, kita katakan apa? Tidak berkonsekuensi demikian. Karena Allah tidak serupa dengan hambanya. Selesai. Ya. Ayah saya non-muslim. Dulu ibu saya menikah dengan ayah saya belum mengerti. Tulisannya agak bagus, nambah dikit Pak. Apa sih? Belum mengerti agama. Bahwa menikah beda agama itu tidak boleh. Setelah tahu bahwa itu tidak boleh, saya dan ibu saya terus berdoa kepada Allah Azza wa Jal, tetapi untuk mendakwahkan langsung belum mampu. Ketahuilah, pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim itu dalam Islam tidak sah. Dengan ijma kesepakatan seluruh ulama. Maka si wanita ini wajib pisah. Setelah dia tahu nggak boleh, wajib pisah. Karena wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Mereka para wanita muslimah tidak halal untuk mereka orang-orang kafir. Dan mereka laki-laki kafir tidak halal untuk wanita-wanita muslimah. Tegas Allah mengatakan begitu. Iya. Kalau meyakini kupu-kupu masuk ke rumah ada tamu gimana? Wah, nggak boleh dong. Emangnya kupu-kupu tahu yang gaib? Ya, kupu-kupu nggak tahu yang gaib, Pak. Bedakan ya antara tafaul dengan tasya'um. Tafaul itu berharap kebaikan dari nama sesuatu yang baik. Contoh misalnya, ya, kalau kita sedang pusing nih, ada permasalahan, tahu-tahu datang teman antum namanya si Sahal. Sahal itu kan artinya mudah. Lalu antum berkata, alhamdulillah datang si Sahal, mudah-mudahan urusan saya jadi mudah nih. Boleh, nggak apa-apa kata para ulama, karena itu dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nggak apa-apa. Ya. Demikian pula Nabi tidak suka mendengar nama-nama yang nggak bagus, nggak suka. Nabi kalau misalnya berada di suatu tempat, lalu Nabi bertanya, ini tempat apa namanya? Disebut nama tempatnya, ternyata nama tempatnya nggak bagus. Wajah beliau langsung berubah, nggak suka. Iya. Boleh seperti itu, karena ada dalilnya. Adapun jadikan kupu-kupu, wah bakalan ada tamu. Dari mana emang kupu-kupu tahu yang gaib? Nggak tahu, Pak.
Ya, itu tidak diperbolehkan. Sebagai penuntut ilmu, bagaimana cara untuk membedakan perkara-perkara syubhat dengan yang tidak? Untuk membedakan perkara yang syubhat atau tidak itu butuh kepada keilmuan. Butuh kepada keilmuan. Kamu bingung tuh kenapa sih sebabnya bingung? Bingung itu karena kurang ilmu. Coba deh, kalau kamu pergi ke Serang, tapi nggak tahu jalannya, tahu-tahu dihadapkan pada persimpangan jalan, bingung nggak? Mana nih ke Serang? Sana, pas sini. Nanya ke orang jawabannya beda-beda, puyeng lagi dah. Kenapa puyeng? Kenapa bingung? Karena kurang ilmu. Makanya disinilah, kalau kita sedang bingung, ketika terjadi perselisihan, jangan mundur, salah. Kalau mundur malah tambah jauh. Jadi gimana dong? Justru keluarkan kesungguhan kita untuk mencari tahu mana yang hak, mana yang batil. Dengan mencari dalilnya, melihat pendapat ulamanya, ya siapa yang bersungguh-sungguh insya Allah dia dapat, kata para ulama. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh ini masalah, Pak. Ya. Apakah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dapat dipercaya? Syekh Albani seorang ahli hadis yang diakui oleh para ulama hadis di zaman ini, seperti Syekh bin Baz, Syekh Mukbil dan yang lainnya. Namun bukan berarti beliau itu semua yang beliau sahihkan pasti sahih. Ada yang sahih, ada juga yang memang ternyata ya, yang namanya ahli hadis manusia. Terkadang manusia pun jatuh kepada, sama halnya Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Tapi apa kata para ulama setelahnya? Tidak, di situ dhaif. Apakah berarti Imam Tirmidzi tidak bisa dipercaya? Bukan. Ini masalah, dalam masalah menilai suatu derajat hadis itu berbeda-beda antara ulama dengan ulama sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Siapa ulama yang dalam menghukumi hadis selalu benar? Nggak ada, Pak. Para ulama saling mengkritik satu sama lainnya lumrah. Silakan baca kitab-kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terkadang beliau mendhaifkan hadis yang disahihkan oleh imam sebelumnya, atau ia mensahihkan hadis yang didhaifkan oleh ulama sebelumnya. Sering dalam kitab Talkhisul Habir dan yang lainnya. Imam Al-Hakim, Pak, seringkali menyatakan hadis itu sahih, tapi sering dikritik oleh Imam Adz-Dzahabi, nggak sahih, bahkan palsu. Banyak sekali ulama-ulama, makanya disinilah para ulama ya adil dalam bersikap. Nggak kayak kita, baru pelajari 1, 2, 3, habis 4, ini sok salah. Wah, ini ulama nggak bisa dipercaya. Tak dulu, kamu siapa? Ya. Baru belajar 1, 2, 3, 4 hadis saja udah Masya Allah. Ya, jangan begitu. Kita harus adil dalam meletakkan seorang alim. Ya, jangan sampai hanya karena kebencian akhirnya semua kebaikannya jadi hilang seluruhnya. Bagaimana hukumnya orang yang mendhaifkan hadis sahih? Ya tergantung. Apa alasan dia? Kenapa dia mendhaifkan hadis yang dianggap sahih oleh ulama lain? Karena hal seperti ini bisa terjadi, Pak. Ada ulama yang mensahihkan, tapi setelah itu ada ulama yang mendhaifkan. Contoh misalnya, hadis tentang menggerak-gerakkan jari. Ikhtilaf para ulama, itu sahih apa dhaif? Sebagian mensahihkan, sebagian mendhaifkan. Hadis tentang apakah lutut dulu atau tangan dulu. Hadis yang lutut dulu Ibnu Qayyim menganggap sahih, tapi ulama setelahnya, sebagian para ahli hadis setelahnya dan sebelumnya juga banyak yang mendhaifkan juga, sehingga di sini terjadi perselisihan. Maka kalau ada ulama yang mendhaifkan, kita lihat alasannya apa.
Kenapa Anda mengatakan doif? Oh, saya punya alasan begini. Alhamdulillah, kalau ternyata alasannya memang ilmiah dan tujuannya mencari kebenaran, nggak apa-apa. Yang salah itu Pak, doif itu hadis. Kenapa? Soalnya nggak masuk di akal saya. Nah, ini bahaya nih. Dia mendoifkan hanya karena tidak sesuai dengan apa? Akal. Yang kayak ginian yang bahaya nih Pak. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya remaja yang baru dapat hidayah untuk hijrah. Asalnya sih males sholat, jadi rajin. Dan saya asalnya nggak mau ke kajian, jadi mau ke kajian. Saya masih sering nonton hadir ke kajian, ya. Saya masih ke kajian sunnah, mengikuti ustadz sana dan sini. Jadi saya gimana Ustadz? Nah, kayak ginian nih Pak, terkadang memang di saat kita mau hijrah ada selalu aral yang melintang. Kadang kita mulai hijrah, ngaji ke sini, Ustadz ini bilang jangan ngaji ke situ. Ke sini, Ustadz ini bilang lagi jangan ngaji ke situ. Puyeng saya Itulah daripada gini mendingan saya nggak usah ngaji lah. Salah kalau begitu. Kalau kita lagi puyeng gitu sekali lagi jangan mundur. Jangan apa? Kalau kita puyeng begitu harusnya kita langsung maju terus sambil mencari kebenaran, bukti-bukti yang kuat, mana yang hak, mana yang batil. Iya. Sebab kalau belum apa-apa puyeng kita udah mundur, mental tempe. Memang Allah uji Pak, dengan adanya perselisihan itu ujian banget buat kita Pak. Dengan adanya perselisihan akan terlihat siapa yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, siapa yang setengah-tengah menuntut ilmu. Makanya hikmah adanya perselisihan di antara kaum muslimin ini, disitulah hikmahnya di antaranya Pak. Makanya Rasulullah berdoa, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Ya Allah, berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan ya Allah dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Minta kepada Allah terus sambil berusaha terus mencari ilmu, menggali ilmu, melihat mana yang hak, mana yang batil. Ya, nah di sini penting. Karena memang setan itu akan terus menggoda kita Pak, supaya kita mundur dari dunia menuntut ilmu. Bagaimana hukumnya duduk di majlis? Majlis itu menyampaikan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salafus saleh Ustadz. Tapi majlis itu dibiayai orang kafir Ustadz. Ya, kamu tahu dari mana kalau dia dibiayai orang kafir? Udah memeriksanya? Atau cuma isapan jempol? Atau cuma dengar-dengar? Ini pertama nih. Jadi kalau kita mendengar berita jangan langsung ditelan. Benar enggak? Kalau dia itu dibiayai orang kafir? Ya. Soalnya dalam hal ini banyak banget Pak tuduhan-tuduhan. Saya berikan contoh. Di Cilengsi ada Radio Roja 756 AM. Itu dulu yang ketika kita bikin itu alhamdulillah kan kita memberikan syarat nggak ada iklan. Oh banyak yang bilang itu yang didanai sama Yahudi tuh. Itu tuh didanai sama ini macam-macam Pak. Padahal alhamdulillah saya sebagai pendiri Roja gak pernah sepeser pun dari Yahudi, malah dari Saudi. Ya, nggak dari Yahudi, nggak dari Saudi.
murni dari ya para donatur Indonesia semuanya. Tapi macam-macam di luar itu tuduhannya tuh. Oh, dapat dana besar tuh dari Saudi. Wah, dapat dana besar dari Wahabi. Wah, macam-macam dah, Pak. Ya. Emangnya mereka udah lihat apa udah Masya Allah. Ya terkadang begitu Pak. Cuma apa? Dengar-dengar langsung ditelan. Gak boleh. Yang kedua, kalau ada orang kafir memberikan hadiah kepada kita, boleh diterima nggak? Ulama mengatakan boleh. Dalilnya hadis bahwa ada wanita Yahudi menghadiahkan kepada Rasulullah makanan yang ternyata diracuni itu makanan. Rasulullah menerimanya. Bahkan Rasulullah sempat makan. Sebagian sahabat sempat makan dan meninggal dunia. Atas dasar itu kata para ulama, menerima hadiah dari orang kafir boleh. Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah kok. Ya. Nah itulah Bapak sekalian, kalau memang ternyata si ustadz tersebut dibiayai orang-orang kafir, ya benar nih, setelah dicek-cek benar nih. Kita tanya Ustadz kok mau menerima hadiah dari orang kafir? Emang boleh? Ya, ulama mengatakan boleh kok. Silakan rujuk kitab-kitab para ulama. Ya, akan disebutkan begitu selama tentunya tidak merubah akidah kita. Tapi kalau si orang kafir ini ada udang di belek lempeye misalnya ya, ngasih duit dengan apa? Ada tujuan, ya, maka lebih baik kita tolak tentunya. Bagaimana sikap kita terhadap ustadz yang menyampaikan hadis dhaif? Sedangkan kita tidak tahu hadis itu dhaif. Lah, dari mana antum tahu itu dhaif? Lucu nih yang nanya. Bagaimana sikap kita terhadap ustadz yang menyampaikan hadis dhaif padahal kita nggak tahu itu dhaif? Saya bingung Pak sikap. Jadi sikapnya kudu kumaha tuh coba. Pak, ustadz itu macam-macam. Ada ustadz yang metodenya dia tidak peduli. Yang penting hadis sampaikan aja. Yang penting apa? Hadis sampaikan aja. Maka yang seperti ini Bapak harus ekstra hati-hati Pak untuk memilah dan memilih. Harus. Ya. Ada lagi ustadz yang dia tidak menyampaikan kecuali hadis yang sahih, yang menurut dia sahih dan sudah dia periksa sahih. Maka yang seperti ini kita bisa percaya Pak. Ya. Makanya metode ustadz beda-beda. Maka kalau kita tahu ini ustadz bagaikan pencari kayu di malam hari, semua dimasukin ke karung, nggak tahu itu kayu apa ular. Maka kalau kita tahu ini ustadz semua disampaikan walaupun hadis palsu, pada waktu itu kamu jangan langsung percaya dulu. Tanya kepada yang lebih ahli. Kita lihat ustadz ini ahli dalam masalah ilmu hadis. Nanya, Ustadz, saya mendengar dari seorang ustadz, tapi tolong jangan disebut nama. Biar tidak masuk dalam menggadu domba sesama ustadz. Saya mendengar dari seorang ustadz, dia menyampaikan hadis begini, sahih enggak ya ustadz ya? Atau kalau kamu tidak mau nanya, ya silakan nyari-nyari sendiri. Kalau kamu bisa menilai sendiri gitu kan. Itu penting karena di zaman sekarang terkadang banyak sekali Pak khotib Jumat ataupun penceramah bawa hadis seenaknya. Ya saya pernah mendengar seorang khotib bawa hadis begini, "Malam yasbir biqada'i falyabhas rabban siwa'i." Siapa yang tidak sabar menghadapi ujianku, silahkan cari Tuhan selainku. Aduh, itu hadis palsu loh Pak. Iya. Orang bawa lagi hadis Ramadan terbagi 3, 10 awal rahmat, 10 kedua ampunan, 10 ketiga pemerdekaan dari api neraka. Itu hadis dhaif Pak. Dalam sanadnya ada Ali bin Zaid bin Jud'an. Bahkan mungkar kata para ulama karena bertabrakan dengan hadis lain yang sahih yang mengatakan bahwa setiap malam Ramadan itu pemerdekaan dari api neraka lewat Tirmidzi. Ada lagi ya
Seorang penceramah bawa hadis ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat. Padahal itu hadis tidak ada asalnya, Pak. Ya. Ada lagi seorang dai bawa hadis, ya, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Padahal itu hadis, Pak, doif jiddan, Pak. Ya. Banyak sekali. Mereka nggak peduli. Pas ditanya, doif-doif juga hadis. Kan lucu. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, Pak, ucapan ulama dijadiin sabda Rasul, bayangin. Saya pernah, ya waktu itu saya ikut sholat id di suatu tempat sana, ya, di daerah Bogor. Si khotibnya bilang begini, Rasulullah SAW bersabda, al-insanu madaniyun bit-tab'. Manusia makhluk sosial. Terkejut saya, Pak. Itu kan perkataan Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya. Kenapa jadiin sabda Rasulullah? Setelah selesai saya datangin khotibnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon maaf. Setahu saya itu bukan sabda Rasulullah, perkataan Ibnu Khaldun, Ustadz. Iya. Tapi ya Ustadznya pas ngelihat sama saya anak kecil, cemberut, kayak marah gitu. Ya udahlah, terserahlah. Yang penting saya udah nyampein. Iya. Inilah saudara-saudaraku sekalian. Ustadz, ini pertanyaan penting. Wah, penting apa ya? Fenomena saat ini sekarang lagi ngetren berhijrah di kalangan muda-mudi. Tapi sayangnya ada sebagian dari mereka yang masih melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan Islam. Padahal mereka sudah bercadar dan berjenggot. Seperti mengadakan meeting bagi para remaja aktivis masjid yang dilaksanakan di kafe yang diiringi musik. Mereka duduk bersama dalam satu meja saling berhadapan. Adapun salah satu dari mereka yang melakukan pacaran berkedok ta'aruf. Saat kajian malah digunakan untuk ketemuan alias pacaran. Kemudian mereka berboncengan satu motor ketika pulang dari kajian sunnah. Padahal saya tahu pasti mereka bukan mahram. Namun ketika saya dakwahi, mereka malah membalas dengan menggunakan surat Al-Hujurat ayat 11. Bagaimana ini Ustadz? Tolong dakwahi mereka. Kok saya yang disuruh? Kan situ yang ngelihat, saya nggak lihat. Yang wajib mengingkari itu yang ngelihat, kata Rasulullah. Kalau saya nggak ngelihat, ya ngapain saya yang dakwahi? Iya. Karena mereka sekarang sedang mengikuti kajian ini, Ustadz. Waduh, Masya Allah. Kalau memang ada di sini, saya nasihatin nih. Nggak boleh seperti itu dalam Islam. Kalau kamu memang sudah suka, udah segera aja nikahin. Kenapa sih dua-duaan sama dia dengan alasan mau meeting lah? Modus itu modus, nggak boleh. Ya, haram dalam Islam laki-laki wanita bercampur baur kecuali dengan ada mahramnya. Ya, nggak boleh dalam Islam seperti itu. Surat Al-Hujurat itu bukan dalil itu. Mana isinya? Coba isinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Mana isi? Apa ayat itu menunjukkan boleh pacaran gara-gara bersaudara gitu? Ya. Ayat kan jangan ditafsirin sendiri dong, pakai akal. Tafsirin, lihat bagaimana para ulama menafsirkan, lihat hadis-hadis bagaimana Rasulullah menafsirkan. Emangnya kamu ahli tafsir apa? Nah inilah fenomena. Ya terkadang memang kalau lagi pacaran suka sama suka, kalau dikasih nasihat gak mau diterima apa? Maklum lagi jatuh cintrong. Ya.
Kalau udah jadi cinta itu gelap mata, bener Pak. Soalnya dulu waktu SMA saya pernah. Yeah. Maksudnya kalau lagi jatuh cinta itu kayak gelap mata aja tuh, kayak dia yang terbaik di dunia, udah selesai. Semua nasihat kayak nggak diterima lagi, udah. Ya, maka dari itulah kasihan orang seperti itu. Maka diingatkan baik-baik, jangan keras. Sebab kalau diingatkan yang keras dia malah melotot sama kamu. Baik-baik, yakinkan dulu, tahu nggak? Ya, pahamkan dalilnya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Ya, pahamkan juga ke si akhwatnya, ukhti, mohon maaf, saya bukannya mau ngerebut kamu. Ini ya. Ada larangannya dalam ayat, dalam hadis dan yang lainnya. Kalau ukhti udah seneng sama dia, udah bilang aja ke dia, Mas, daripada pacaran begini haram, udahlah kita nikah aja lah yuk. Ya. Bagaimana cara mengingatkan? Ini juga sama ini. Mengingatkan ikhwan dan akhwat yang statusnya bukan mahram, tapi saling suka dan sering berinteraksi baik di dunia maya maupun dunia nyata. Waduh. Iya. Sama-sama belajar ngaji sunnah, Masya Allah. Kalau kamu belajar sunnah, praktekkan sunnah. Jangan hanya sebatas ngaji pengen tahu selesai. Kalau kamu yakin pengikut Rasul, ikuti Rasul. Rasulullah melarang. Rasul bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah ba'ah, sudah mampu menikah, falyatazawwaj, segera menikah. Segera menikah, tunggu apa lagi? Kalau udah saling suka udah selesai, segera datang ke emaknya, bapaknya, saya mau nikah. Selesai. Ya. Begitu dalam Islam. Mengapa saat ini bermunculan ustadz yang menyerupai ustadz sunnah ya ustadz? Seperti orang ustadz yang bilang berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Ahlul Bait. Hadisnya sahih betul Pak, jawabannya begitu. Berpeganglah kepada Al-Quran dan Ahlul. Tapi kata para ulama Ahlul Bait yang dimaksud yaitu Ahlul Bait Rasulullah SAW yang mengamalkan Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Tapi ini Pak, hadis ini dijadikan kesempatan oleh orang Syiah untuk katanya bahwa kami Syiah pencinta Ahlul Bait. Seakan-akan kita Ahlus Sunnah tidak mencintai Ahlul Bait. Padahal kita Ahlus Sunnah itu sangat mencintai Ahlul Bait, Pak. Karena itu sudah perintah agama kita untuk mencintai Tapi mencintai Ahlul Bait caranya gimana dong? Itu tentu dengan cara apa? Sesuai dengan syariat Islam. Ya, kalau ini enggak masalahnya. Berarti apa? Kalau kamu ikut Ahlul Bait, maka kamu harus ikut kami Syiah. Tidak boleh riwayat hadis kecuali dari kami yang mengaku-ngaku Ahlul Bait. Subhanallah Bapak sekalian. Mungkinkah orang yang menyatakan cinta Ahlul Bait ternyata dia mengkafirkan para sahabat? Padahal Ahlul Bait Rasulullah mencintai para sahabat. Iya. Hasan, Husain mencintai Abu Bakar dan Umar. Ali bin Abi Thalib mencintai Abu Bakar dan Umar. Kenapa mereka tidak mencintai Abu Bakar dan Umar? Bahkan mereka malah membenci Abu Bakar dan Umar. Ini jadi masalah. Memang buat yang kasihan tuh orang yang awam Pak. Karena keawaman mereka nggak tahu. Akhirnya mudah apa? Mudah terpengaruh. Ya, mudah terpengaruh karena kurangnya ilmu mereka. Apa ada dalil sombong kepada orang sombong itu sedekah? Al-Hafidh Al-Iraqi berkata, la aslalahu. Itu hadis yang tidak ada asal usulnya.
Lebih-lebih ini hadis bertabrakan dengan pokok Islam. Bahwa maksiat jangan dibalas dengan maksiat. Masa sombong dibalas sombong? Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Lalu ada orang yang sombong kepada kita, kita balas dengan sombong lagi. Itu namanya membalas maksiat dengan maksiat. Tak boleh, Pak. Iya. Apa itu makna ihsan? Ihsan kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu artinya kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Itu penafsiran langsung dari Rasulullah tentang makna ihsan. Jadi ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Atau kamu merasa diawasi oleh Allah. Artinya ihsan itu kita profesional dalam ibadah. Iya. Makanya seorang muslim itu, Pak, dalam segala macam perbuatan dia berusaha untuk profesional, Pak. Rasulullah bersabda, innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan atqanahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba kalau ia melakukan sebuah pekerjaan betul-betul ia melakukannya secara profesional. Allah cinta kepada hamba seperti itu. Nah, ini saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Bagaimana bentuk memuliakan orang tua? Di Al-Quran banyak kok ayatnya, Pak. Ya, yang pertama Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan kepada orang tua. Yang kedua, kita bersikap tawadu kepada orang tua, jangan sombong. Yang ketiga, kita disuruh berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Yang ketiga, kita disuruh apa? Jangan mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang tua seperti uf, cis, dan yang lainnya. Haram. Iya. Mohon penjelasannya. Petunjuk mencari rezeki dalam Al-Quran dan Sunnah. Ketahuilah saudaraku, mencari rezeki dalam Al-Quran dan Sunnah, pertama, carilah rezeki dari cara yang halal. Carilah rezeki dari cara yang halal. Jangan cari rezeki dari cara yang haram. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Ya. Rasul juga bersabda, Inna Allah Ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidak menerima kecuali yang thayyib, itu yang halal. Ya. Yang kedua, dalam mencari rezeki yang halal, hendaknya kita berusaha untuk tawakal. Tawakal itu artinya menyandarkan hati kita kepada Allah sambil kita berusaha. Jangan sampai hati kita menyandarkan kepada pekerjaan. Jangan. Sebab kalau hati kita menyandarkan kepada pekerjaan jadi syirik nanti. Iya. Yang ketiga, kita berusaha semaksimal mungkin saudaraku, ya, untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa membuka pintu rezeki. Banyak. Istighfar membuka pintu rezeki, sedekah membuka pintu rezeki, silaturahim membuka pintu apa? Rezeki. Takwa kepada Allah membuka pintu rezeki. Banyak sekali. Iya. Nah ini, jadi dalam mencari rezeki yang halal, kita berusaha untuk melihat hal-hal seperti itu. Iya. Benarkah kita harus berguru kepada orang yang nasabnya sampai kepada Rasulullah SAW? Saudaraku,
Kalau ada orang yang punya nasab sampai Rasulullah tapi kalau dia tidak punya ilmu, tidak perlu kita menuntut ilmu dari dia. Rasulullah hanya mengatakan, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Siapa? Itu orang yang dangkal ilmunya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Allah tidak pernah menentukan ahli alim ulama itu harus dari mana. Apakah dari nasabnya Rasulullah atau tidak? Tidak. Rasulullah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Rasulullah juga tidak pernah menentukan ulama itu harus yang berasal dari nasab Rasulullah atau tidak. Tidak. Semua ulama sepakat, siapa yang punya ilmu hendaknya kita ambil. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, ambillah bacaan Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Padahal Ibnu Mas'ud nggak ada nasab dengan Rasulullah SAW, bukan ahlul bait beliau. Ya, seluruh ulama sepakat untuk mengambil ilmu dari para ulama-ulama besar. Bahkan ulama-ulama besar dalam Islam kebanyakan bukan orang Arab, Pak. Imam Bukhari orang Arab? Bukan. Imam Abu Daud? Bukan. Ya, yang betul-betul orang Arab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya. Tapi apakah Imam Ahmad termasuk ahli bait? Enggak. Nasabnya kepada Rasulullah? Enggak. Tapi seluruh ulama sepakat akan keagungan Imam Ahmad. Imam Syafi'i, ya beliau termasuk ahlul bait? Ya, Imam Malik termasuk ahlul bait? Bukan. Tapi semua ulama sepakat untuk mengambil ilmu dari mereka. Imam Nawawi ahlul bait? Bukan. Tapi semua ulama sepakat akan keagungan ilmu mereka dan mengambil ilmunya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ahlul bait? Bukan. Kalaulah ilmu cuma dari ahlul bait saja, berarti berapa ribu ulama yang harus kita tolak ilmunya hanya karena apa? Syaratnya harus ada nasab ke Rasulullah SAW. Ya. Maka kalau dia nasabnya kepada Rasulullah tapi dia bukan ahli ilmu, tetap nggak boleh diambil ilmunya. Karena ngambil ilmu itu dari ahlinya yang betul-betul sudah kuat dan kokoh keilmuannya, siapapun dia, dari manapun dia. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Saya tahu Ustadz, tawakal harus mengambil sebab itu wajib. Tapi saya sering mengambil sebab tanpa dikiringi tawakal. Tapi terkadang juga ana seperti lupa untuk bertawakal. Bagaimana sikap ana? Pertama, saya mau tanya sama antum yang bertanya itu. Ketika kamu mengambil sebab, hati kamu itu menyandarkannya kemana? Kalau kamu menyandarkan kepada sebabnya itu, kamu berbuat syirik, bukan tauhid lagi itu. Berarti kamu sudah berbuat dosa besar, wajib taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya sih berusaha Ustaz, tapi tetap hati saya saya serahkan semuanya kepada Allah. Nah, itulah namanya tawakal. Jadi kalau kamu berkata saya lupa untuk bertawakal, saya mau tanya keadaan kamu waktu itu gimana hatinya? Kalau hati kamu bersandar dan berharapnya kepada apa? Sebabnya itu, nah itulah syirik namanya. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.